Panjenengan Buddha subuh teng masjid iki anak-anak kita ya turu. Nggih sebagai subuh ya engko jam 7 gini ku bangsawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i mursalin wa sahabat tabi'in wa malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa li walidayhi masyayikh wa man wa inna kulli niyatin salihah wa li wadhi hajatina bisiril Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Fama maka tidak ada minkum dari kamu semuanya manusia, min ahadin dari seorang pun ahad. Ahad kan satu. Anhu soko Nabi Muhammad hajizin yang bisa menghalangi. Jadi sebelumnya ayat dan itu selalu diulang-ulang Bapak Ibu di berbagai surat bahwa orang-orang Quraisy itu selalu tidak percaya dengan Quran. Bahkan Quran itu dikatakan sihirnya Nabi Muhammad. Quran adalah perdukunan Nabi Muhammad. Ya, Quran itu ucapan Muhammad yang dianggap dawuh Gusti Allah, ngaku-ngaku saja. Ya. Maka ayat ini menjelaskan tidak mungkin Muhammad itu tidak mungkin pembohong. Kalau memang ya Muhammad mengatakan seperti itu, aku sendiri Allah yang akan menghukum Muhammad. Dan itu kan tidak mungkin Bapak Ibu. Wong Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi ayat ini betul-betul menjelaskan bahwa Quran itu kalamullah minallah. Bahwa mereka tidak percaya dengan alasan macam-macam tadi ya, namanya orang tidak percaya. Jadi ayat ini sama dengan yang dalam surat Yasin ayat 69 itu, wa ma'alam nausyira, aku tidak pernah ngajaran Muhammad syair. Memang orang Arab itu suka bersyair Bapak Ibu. Ya. Wa ma bagilah, dan itu tidak pantas buat Muhammad. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Apa yang disebut Al-Qur'an itu ya Qur'an, zikir, peringatan. Dan ini yang paling hari ini tidak difahami oleh manusia. Jadi mengapa Allah menurunkan Nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya kan tausiah ya keras bahwa mimpin masyarakat itu orangnya dulu Pak, bukan aturan. Ya, orangnya Nabi itu kan mesti baik. Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi sudah disebut Al-Amin. Mereka nyebut Nabi Muhammad pembohong kan setelah Nabi Muhammad mengingatkan mereka jangan nyembah berhala. Tapi sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, mereka sendiri ngakui orang yang paling bisa dipercaya di zaman itu adalah beliau sebelum jadi Nabi.
Jadi dengan diturunkan Nabi dan setelah itu aturan, itu Allah mengingatkan kalau kamu ingin memperbaiki masyarakat, membangun umat, ya orangnya dulu yang baik, bukan aturan. Panjenengan hari-hari ini agak ya ngikuti makanan bergizi yang ternyata keracunan di seluruh Indonesia. Beberapa orang ingatkan presiden agar diberhentikan dulu, ya, ternyata tidak jalan terus, aturannya harus dirubah, perpres itu. Ya sekarang perpresnya baru Pak. Ya jadul kemarin jadi persoalan kan bukan aturan, bukan peraturan, yang jadi aturan kan orangnya. Walaupun aturannya baik, wongi bejat kan percuma. Itulah manusia sak dunia itu melawan, ya seolah-olah ada projo Gusti Allah kan di sini Bapak Ibu. Ya, Nabi itu kan masih baik, sederhana. Yun sewu, kita kan malu kadang tidurnya pakai tikar. Ya, memang tikar Pak. Itu pun dianyam sendiri. Bantale ya sabut yang kita dibuat keset itu. Sekarang aja tidak laku keset, kan ganti dengan bahan yang lebih baik. Ya dari Kanjeng Nabi apa Bu? Ya kurma zam-zam sama roti yang dari gandum. Dulu kan ditumbuk pakai batu kasar. Kalau kita pernah ke umrah haji ya, yang panjang itu loh itu. Itu dikasih air, dimakan dengan zam-zam dan ya sehat. Ya memang sering tiap hari diberi hadiah makanan orang kan selalu diberikan orang lain. Selalu setiap susu yang sering terjadi. Nabi susu, ya saya sudah sehari tidak minum susu. Panjenengan sehari, saya sudah 2 hari berikan orang. Yang akhirnya ya sama aja tiap hari. Itulah Nabi, hidupnya selalu mendahulukan orang lain. Sederhana banget. Ya. Makanya kalau orang sudah jadi kiai penerus Nabi itu tidak boleh sederhana. Ya. Pengasuh pesantren Buturan ternyata punya Mercy, punya Alphard. Kalau direktur rumah sakit gak apa-apa Pak. Jadi rektor misalnya di pengusaha mobilnya Alphard boten napa-napa. Kiai memang ulama ini kan warasatul anbiya. Mobil paling bawah ya Innova, Ribbon itu paling tinggi. Di atasnya tidak boleh menurut saya. Iya. Dan justru kalau kiai itu saya memang agak beda pendapat. Hajinya ya sekali saja. Nabi memberi contoh sekali. Kok 2 kali itu dasarnya apa kan kau? Umrah itu yang 4 kali. Menurut riwayat Nabi umrah 4 kali Bapak Ibu. Yang 2 kali itu qadha karena pernah dilarang masuk Makkah oleh Abu Sufyan itu. Kedua kadah ya untuk orang melarat-melarat. Ya. Itu yang menjadi prioritas. Kita selalu diingatkan sebenarnya kadang lupa bahwa semua ibadah hablum minallah itulah tidak ditutup hablum minannas, itu ditolak Allah. Ya. Kan jarang-jarang orang hitung Bu, Pak. Jadi 1 ayat bicara hablum minallah itu bandingannya 100 ayat bicara hablum minannas. Jadi di dalam Al-Quran itu lebih banyak ayat-ayat yang menerangkan bagaimana kita berbuat baik kepada manusia dibanding kepada Allah. Ya, panjenengan poso Ramadan mboten ditutup zakat fitrah yang 3 kilo atau persisnya kurang 1/4 itu kan puasa sampean yang minallah itu ditolak oleh Allah. Coba. Nah memang selama ini hampir semua kiai itu menurut saya yang ya cara mengingatkan gimana wong ya kadang kiai itu tidak pernah mau ngaji kitab lagi, undangannya akeh. Ya. Ya. Jadi
ayat-ayat ayat haji itu, walaupun haji berkali-kali, kalau pulang haji dia tidak lebih dekat orang miskin, hajinya ditolak oleh Allah. Makanya ifsa'us salam. Haji mabrur itu cirinya kan dua, satu ifsa'us salam, pulang itu ifsalam, menyebarkan, yang bantu fakir miskin lah. Tibul kalam, kalau ngomong masih sejuk, tidak membuat orang mudah tersinggung, apalagi mencaci maki. Dan itulah yang hadis qudsi itu menurut saya di atasnya mutawatir. Hadis qudsi ini maknanya saking Gusti Allah, isinya yang meredaksikan Kanjeng Muhammad. Makanya di Sunan Derajat itu kan sekarang sudah jelas DNA-nya, kalau Wali Songo itu justru DNA-nya, ilmu medisnya betul-betul keturunan Nabi. Yang non Wali Songo itu yang malah sedang diperdebatkan, memang ternyata Yahudi. Wallahu alam ya. Jadi Sunan Derajat itu tugasnya kan hanya 4 itu tadi, dia ditulis. Sunan Derajat kan putranya Sunan Ampel. Berarti kalau Sunan Ampel yang ke-21, Sunan Derajat yang ke-22. Karena pilu puturan Rasulullah tugasnya kan 4 tadi deh. Ya. Ingonono wong kang luwe, kelambenono kang muda, payungono wong kang udanan. Ya. Paringono teken wong kang uta, itu semuanya kan wong kang sulit. Intinya Islam itu rahmatan lil alamin. Lah rahmatan lil alamin itu kesalian sosial. Ya, rasa sosialnya harus tinggi, harus mementingkan orang lain. Itulah Kanjeng Nabi. Itu ternyata kan hadis qudsi, Bapak Ibu. Kalau saya boleh mengulang, jadi Nabi Musa itu hadis kisah umat Nabi Musa yang iri kepada Nabi Musa pernah ketemu Gusti Allah. Cuma ketemu Gusti Allah itu masih ada hijab, tidak langsung. Yang bisa berhadapan langsung Allah itu hanya Nabi Muhammad. Jadi ketika Allah dapat Nabi Musa ada hajiz, kayak ayat ini. Hajiz itu kan hijab. Hijab itu pembatas, satir. Ya. Hijab. Hijaber. Yang betul bahwa pakaian wanita menurut Quran namanya jilbab, diganti hijab. Hijab itu artinya dia pembatas. Samanya dengan satir, sama dengan hajizin ini. Jadi kalau memang Muhammad itu mengatakan Quran ucapannya dikatakan ucapanku, siapa yang bisa menghalangi aku menghukum Muhammad? Tapi sekali lagi maksud ayat ini Muhammad tidak mungkin. Muhammad orangnya sangat baik, itu utusan aku. Jadi umatnya Nabi Musa iri, Nabi Musa ya balik ketemu Allah kan panjenengan. Apakah Allah bisa hadir dalam perjamuan kita? Oh bisa. Setelah Nabi Musa naik ke Gunung Tur Sina itu, Bapak Ibu. Ketika sudah di jam Nabi Musa bisa membuat perjamuan, perhelatan, ya syukuranlah gede-gedean, selamatan gede-gedean, Pak. Ditunggu sampai malam hari tidak datang kan begitu. Yang datang pengemis, orang miskin. Ya. Ditolak, diusir malah, Pak. Ini perjamuan untuk Allah, bukan untuk sampean yang melarat-melarat itu. Diusir. Sampai pagi tetap Allah mboten hadir. Nuntut Nabi Musa. Ya, Nabi Musa sampean bohong, kata ya Allah, hadir nyata sampai pagi ini juga tetap tidak hadir. Sampean juga pembohong, Tuhanmu juga pembohong. Nabi Musa naik ke Gunung Tur Sina lagi. Dan inilah kisah-kisah Quran itu, ibu bapak, buktinya selalu ada. Sekarang Gunung Tur Sina kan masih ada. Ya. Ketika Nabi Musa nyebrang Laut Merah itu, sekarang terusan Suez itu ya masih ada. Dulu belum ada terusannya, belum ada jembatannya. Nah, ya Allah, engkau kan
siap hadir di perjamuan umat kula kok ndak jadi hadir. Lu Musa, aku hadir semalam, aku ditolak, diusir. Tuh, kapan? Orang miskin itu teman saya. Ya. Terus dalam kakek hadis menurut Kanjeng Nabi kan itu. Jadi kalau ingin ketemu Allah, temuilah fakir miskin, kamu bantu. Itu lebih penting. Temuilah orang yang tidak bisa makan itu, bajunya jelek-jelek itu, ya fakir miskin namanya Bapak Ibu. Itulah sebenarnya Islam itu kan itu Bapak Ibu. Ya, yang aslama menyelamatkan, merahmati. Lah, hari-hari ini karena masih banyak ulama memahami kesalahan pribadi yang ditekankan ya sendirian sholat bangun malam. Iya bagus itu, tapi tidak cukup. Hadis yang selalu kita ingatkan tidak hanya satu hadis itu Bapak Ibu. Orang bendino poso, kurang apa Bu? Bendino poso, malam tidak pernah tidur, bayang tahajud, Quran, tapi tidak punya welas terhadap orang yang susah. Hablum minan nasnya jelek, kesalahan sosialnya lemah. Akhirnya dilapor nih Kanjeng Nabi tonggo kula bendino poso Kanjeng Nabi. Malam tidak pernah tidur, sembahyang tahajud, ya khatamkan Quran. Tapi kalau dengan manusia yang susah-susah itu tidak tertarik, tidak punya rasa welas. Bahasa sekarang empati itu loh Pak. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Catat orang itu haram masuk surga. Haram karena hablum minan nasnya jelek. Padahal hablum minan nas itu Masya Allah. Nah itulah kendala-kendala hari ini dari segi pemahaman aja kiainya banyak yang menganggap hablum rahmatal alam itu kesalahan pribadi, tidak, walaupun pribadi nabi, tapi lain wong melarat kan jarno mawon yang neraka. Ya. Nah inilah Ibu Bapak Quran. Lah Kanjeng Nabi ini karena khuluquhul Quran. Ya. Quran, dan Quran itu ternyata setelah kita hitung Ibu Bapak, di Quran hanya disebut 69 kali. Jadi yang terbanyak itu malah Alkitab. Nama lain Al-Quran kan Alkitab niku 255 kali. Niku paling kada. Jadi Al-Quran 69 kali, Alkitab 255 kali, Al-Dzikr itu juga nama lain Quran itu 63 kali. Al-Furqan itu hanya 7 kali. Ketika Al-Quran turun, Allah tidak nyebut Al-Quran kan kitab. Inna anzalnahu, itu Alkitab. Lebih tegas lagi panjenengan baca surat Duhan ayat 1 sampai 3, Hamim wal kitabil mubin, mboten wal Qur'anil mubin, wal kitabil mubin. Inna anzalnahu, aku menurunkan kitab di Gua Hira niki Ibu Bapak. Ya, tanggal 17 Ramadan. Fi lailatin mubarakah. Jadi makanya 4 nama yang Allah, Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, Al-Dzikr, sing paling banyak malah Alkitab. Dan ketika Quran turun di Gua Hira, Allah tidak nyebut Quran, Alkitab 255 kali. Ya, jadi nuzulul Quran yun sewu itu kan terjemahan mawon. Mudune Quran. Bahasa Jawa ya mudune Quran, bahasa Indonesia turunnya bahasa Arab nuzulul Quran itu terjemahan. Tapi itu bukan nama. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hira 17 Ramadan itu Allah menambahkan 2 nama, 1 Lailatul Qadar, 2 Lailah Mubarakah. Lailah Mubarakah malam yang penuh berkah. Oh, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Malam qadar, malam keputusan. Jadi kalau ingin merubah nasib setahun yang akan datang, ya malam itu. Sebab tidak ada doa yang ditolak Allah kalau panjenengan tidak pas dapat Lailatul Qadar lah. Yang tahu hanya Allah, Nabi juga tidak berani memastikan. Bapak Ibu, ya didesa lagi persisnya tanggal pinten. Jadi malam itu 17 Ramadan. Sekali lagi, terus umatnya waktu itu iri ngaten Bapak Ibu. Loh itulah waktu itu untuk panjenengan 1000 bulan. Malam keputusan, panjenengan diangkat jadi nabi. Apa ndak bisa turun lagi untuk umat panjenengan? Nabi Muhammad matur Allah saged turun kepada panjenengan kula niki, tapi tidak 17 Ramadan. Peluang turunnya tiap tahun adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Didesa lagi persisnya tanggal pinten Kanjeng Nabi? Ya malam ganjil. Ya. Makanya setiap malam ganjil kalau pas bulan Ramadan ibu bapak, ya malam ke-1 sampai ke-29, ke-31 kan enggak ada. Ya insya Allah panjenengan mesti akeh oleh. Tapi semangat Ramadan itu kan hanya seminggu pertama kan pancet mawon. Istiqomah. Minggu pertama ya full. Sampai pasang terop masjid-masjid. Minggu kedua ada kemajuan, sing maju sope. Malam terakhir sepi. Ya kecuali Nurul Iman ngriki muga-muga amin Allah insyaallah. Tapi lek kula derek Kanjeng Nabi mawon Bapak Ibu, Kanjeng Nabi itu ternyata kalau sudah 10 hari terakhir tidak membedakan ganjil dan genap. Pokoknya 10 hari terakhir ya sudah betul-betul fokus. Akeh oleh. Akeh oleh. Jadi ternyata Nabi sendiri tidak membedakan ganjil dan genap, tidak. Ya. 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 Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu selalu kita ingatkan satu ilmu, loro syifa, obat. Dan itu bisa panjenengan buka di dalam surat Isra ayat 83. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kalau sakit baca Quran sembuh insyaallah. Insyaallah. Quran tidak pernah salah. Syifa. Ya. Setiap ada orang sowan Kanjeng Nabi lapor mengadukan ya Rasul kula niki lara. Kula niki sakit ya Rasul. Jawabannya masih loro, Pak. Satu, ya fastaksir bi qiraatil Quran, bacalah Quran. Loro, matu. Memang matu. Matu itu sangat bagus Bapak Ibu. Cuma ya golek matu sing asli niku yang panjenengan tuku matu orang lewat niku tanah asli niku ya akeh ndae lah. Ya berani tuku di apotek walaupun tidak asli 100% itu masih lumayan. Lebih asli betul sulit. Ya, tapi bahwa madu bagus iya. Madu itu sangat bagus. Loro tok niku. Ya. Maca Quran, madu, maca Quran, madu. Karena Quran itu siji ilmu, loro syifa, 3 hidayah, 4 syafaat niku. Yang panjenengan badhe dibantu kalau di kuburan. Ya. Mungkar nakir mawon wedi kali Quran itu. Ya. Kembali pada ayat tadi Bapak Ibu, tadi fama minkum min ahadin, kalau memang itu kan omongan orang Quraisy, enggak itu. Bukan dawuh Gusti Allah, itu kata-kata Muhammad sendiri diakui oleh Gusti Allah. Turun ayat ini dijawab oleh Allah, enggak mungkin. Tidak mungkin Muhammad itu orangnya sangat baik, tidak mungkin pembohong. Ya. Wa annahu latadkirah lil muttaqin, bahwa Quran itu Quran peringatan bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang
Ya kelakarnya kan ada dua, balik takwa itu betul menjalankan perintah, menjauhi larangan. Takwa itu kan takut istri sing tua, beda. Bagi yang takwa betul manfaati. Jadi ittaqo yattaqi itu secara bahasa artinya menjaga diri. Maka menjaga diri agar selalu istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjaga diri agar selalu menghindari menjauhi yang dilarang Allah. Itu makna umumnya yaitu. Bab di desa-desa sampai sekarang ibu bapak takwa itu diartikan takut. Panjenengan kalau di desa-desa ya buku khutbahnya itu kan sudah 10 tahun tidak berubah itu Pak. Pakai bahasa Jawa kalau di sini. Kalau mungkin dari suku yang lain juga masih pakai bahasa alam itu. Sampai khotibnya kan enggak, ya itu aja lah ganti ini di desa namanya. Sampai sekarang masih banyak orang derek-derek monggo ajurik dumateng Gusti Allah. Takwa diartikan takut. Bahwa kepada Gusti Allah itu ada rasa takut, iya. Tapi Bapak Ibu bahwa takwa itu rasa mahabbahnya kepada Allah harus lebih tinggi daripada rasa takut. Memang unsur takut ada, tapi di Quran seringkali ayatnya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi takwa dia kan takut buat cocok belas. Gusti Allah gendruwo. Jadi memedi. Di desa-desa itu masih ada orang monggo derek-derek ajri. Ajri itu terjemahan takwa. Quran berkali-kali Muhammad kalau umatmu ingin mahabbah kepada aku, syaratnya mahabbah kepada kamu. Qul in kuntum tuhibbunallah. Maka nggih eling lan waspada itu makanya disebut takwa itu ya ingat eling. Ibnu Abbas menafsirkan liya'budun liya'rifun di situ Bapak Ibu. Lek sing dilingi HP yang disembah ya HP ya, akhirnya kan begitu. Maka eling lan waspada bahasa orang lama begitu Bapak Ibu. Jadi orang kalau ingat Allah, kalau sayang kepada Allah ya eling. Seorang suami yang tidak sayang sama istrinya ya tidak pernah pulang, tidak sayang lagi. Maka betul itu tak kenal maka tak, itu malah lebih cocok pengertian tak kenal maka tak sayang karena yang dikenal HP-nya. Ya. Yang disembah HP. Yang dikenal baju baru, yang disembah ya baju baru. Istilah tak kenal maka tak sayang itu sebenarnya penafsiran Ibnu Abbas. Wa ma khalaqul jinna wal insa liya'budun illu ya'rifun. Kamu tidak akan nyembah Allah kalau tidak mengenal Allah, tidak ingat Allah. Itu malah penafsiran yang betul dan itulah ketakwaan lil muttaqin. Ya. Tetapi Gusti Allah mengingatkan wa inna lana'lamu annal khasarata alal kafirin. Orang yang tidak percaya dengan Quran dia akan rugi dan itu orang-orang kafir. Ini akhir surat Al-Haqqah ini. Ya. Sekali lagi kafir itu di kampus saya di UIN Bapak Ibu ada disertasi nyusun doktor, makna kafir itu 173. Jadi makna kafir itu menurut Quran 173. Iku lo kakean. Tumpang tindih. Saya selalu mengingatkan kafir itu ya telu ae aja kakek. Siji kafir dalam pengertian tidak percaya wujudnya Allah, ateis. Ya. Yang kedua kafir dalam pengertian yang diulang-ulang oleh Quran, ya, mengingkari nikmatnya Allah. Ya. Lah, dalam hubungan kafir tidak mau bersyukur ini Bapak Ibu, maka syukur yang paling bagus itu sholat. Inna atoina kausar. Al kausar niku telaga di surga, betul. Tapi Kanjeng Nabi dengan tegas mengatakan al kausar itu kenikmatan yang sangat banyak yang diberikan Allah kepada aku. Kalau Nabi Sulaiman bisa memindahkan kerajaan Balkis dari Sabah ke Palestina, Nabi Muhammad matahari dicelotok berang.
Itu kisah asar nih kok Bapak Ibu. Kalau batu bolak-balik berkali-kali. Muhammad ada di oase biasalah, oase. Ada kurma, ada oase, ya kolam kecil lah. Dan pernah kumpul-kumpul, Muhammad kamu bisa memindahkan batu yang di sebelah sana ke sini, ya dicelodok, waktu ini teko. Akhirnya sudah kembalikan, dia bisa, tapi tetap tidak percaya. Karena apa Bapak Ibu? Jadi orang kalau sudah ditutup hatinya oleh Allah, sudah ditakdir kafir, umur 4 bulan. Jadi 4 bulan itu sudah ditentukan Allah, iki mati nih mati kafir. Sudah ada ketentuan. Cuma panjenengan sudah diberitahu saja. Maka berikhtiarlah menjadi orang yang baik, yang husnul khatimah. Dengan Sayyidina Ali menantunya sampai maghrib dereng sholat asar, kan begitu itu kisah itu. Tuh Ali, wis asar dereng. Aku ndak kamu bangunkan. Lu kalau dereng sembahyang asar. Nabi Muhammad, matahari kamu balik dulu waktu asar. Akhirnya langsung balik, Bu. Pak, sembahyang berdua jamaah. Setelah jamaah wong loro, setelah itu perintah mana wis bali omane maghrib. Loh, itu Nabi Muhammad. Jadi kenikmatannya sangat banyak Al-Kautsar. Makanya fasholli li rabbika. Maka syukur yang paling bagus karena kenikmatan yang sangat banyak diberikan Allah kepada panjenengan, salatnya baik. Kados panjenengan sedaya niki muga-muga amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang jadi problem kan anak kita, Firmawon, anak kita niku sing bangsawan jaga sekali lagi. Panjenengan Buddha subuh teng masjid iki anak-anak kita ya turu. Nggih sebagai subuh yo engko jam 7 gini ku bangsawan. Mana ini tetap ditungakne Bu, tungane bibarang niku lho. Rabbi ja'alni mugi masalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ingat tetap dieling, ini enggak dieling sama dosa. Kok dieling nih pancet sampai sudah tugasnya sudah mengingatkan. Tapi nggak ditungak nih, kapan diwaca? Sebelum niat. Lek niat biasa usoli, nggih monggo niat dalam hati tok nggih monggo, ndak usah diperdebatkan. Pikiran ngono sampai sekarang kok pikiran. Monggo mawon. Nabi Ibrahim kan bangun Ka'bah nih, kok kali Nabi Ismail. Mari, ternyata doanya Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, ya jadikanlah saya ini orang yang sholat kula mukim itu istiqomah. Wa min dzurriyyati itu masuk anak-anak kula ya Allah. Makanya saya Bapak Ibu doa nggih sebelum sholat, sebelum niat wau niku Rabbi ja'alni surat Ibrahim 40 betul salah. Nggih, monggo diwaca bareng-bareng Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doa. Itu doa paling saya sebelum sholat. Okay. Di samping itu, secara dohir ya tetap diingatkan. Lek kita tidak mengingatkan ya tetap salah, Bapak Ibu. Diingatkan bolak-balik kok tetap tidak bisa. Oh memang tugas kita mengingatkan. Nabi Muhammad mengatakan fadzakir innama anta mudzakir. Maksa gak iso, Bu. Ya. Kaya Abu Jahal, Abu Lahab dipaksa kaya Fir'aun. Nabi Musa gak bisa. Ya. Cuma bedanya hanya satu-satunya nabi yang masih sangat sayang umatnya lagi. Ya. Karena ada fata robbahu innahum mujrimin, ini kan bolak-balik. Semua nabi kan ngatain Bapak Ibu, ya Allah umat saya itu tidak bisa diperingatkan, monggo panjenengan nabi nyiksa, disiksa Pak. Ya. Ya. Nabi Musa yang paling populer awalnya sama dengan kita Ibu Bapak, Jumatan, bukan hari Jumat. Cuma umatnya kan matur, Nabi Musa ojo Jumat lah pindah Sabtu. Nabi Musa matur Allah, ya Allah umat saya ibadah mingguannya seminggu sekali itu pindah Sabtu ya apa? Monggo.
Lah hari Sabtu godanya lebih gede lagi, digoda ikan. Jadi di Mesir waktu itu Bapak Ibu di Sungai Nil di laut niku hari Sabtu niku ayu ikan niku menepi. Nggak usah mancing Pak, tinggal gopuk nyupuk mawon. Akhirnya tetap mawon sing ibadah dengan Nabi Musa niku mboten kathah. Akhirnya ya Allah dipindah hari Sabtu sami mawon ya Allah. Panjenengan pengen nyiksa, monggo persilahkan. Ya ayat turun Baqarah 60 niku kunu qiradatan khasiin ya wis Musa. Allah dawuh sing ndak Jumatan Sabtuan sampean menjadi qiradah, menjadi bedes. Langsung Pak waktu itu. Yang berubah wajahnya mawon. Jadi badan pundak ke bawah mboten Pak. Kunu qiradatan khasiin itu yang berubah hanya wajahnya. Kemudian diperjelas dengan surat 65 tidak salah, yang jadi qiradah itu yang muda-muda. Ada ayat al-qiradatu wal khonazira sing tua-tua dadi babi. Langsung Nabi Nuh, Nabi Musa Allah, udah Firaun ditenggelamkan saja ya wis. Nabi Muhammad kan buatan Pak. Kisah Taif ini aku coba dilempari batu berdarah, Allah marah betul Bu, murka. Jibril diperintah itu Muhammad kamu bantu Jibril. Itu orang Taif ngundang-ngundang sendiri, katanya dihormati, ternyata malah lebih kejam daripada orang Mekah. Dan katakan pada Muhammad, aku sudah rela kalau orang Taif dibinasakan. Guyonan ini kan Pak, tidak bisa dibinasakan. Loh, itu hebatnya Nabi Muhammad. Tanya Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad buatan. Jibril ya didoakan aja lah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau ndak ayahnya nanti saya yakin anak-anaknya masuk Islam. Dan ternyata betul toh. Ketika Nabi setelah 8 tahun di Madinah, Fatu Makkah, bisa kembali ke Makkah. Haji umroh qadha itu Pak, itu umroh qadha. Bawa 13.000 orang itu ndak bawa senjata. Tahun ke-7 ditolak. Jadi Nabi umroh 4 kali itu yang 2 kali qadha. Maka saya berpendapat umroh itu lepasin duit-duit yang cukup 4 kali mawon. 2 kali cukup. Dua yakin sing melarat-marat itu lebih bagus lah. Ya. Jadi umroh qadha, haji sekali mawon. Ya. Jadi Bapak akhirnya masuknya yadkhuluna fi dinillah aja, ketika orang Mekah masuk Islam semua, orang Taif semua masuk Islam. Itulah cara Nabi Muhammad berdakwah seperti itu. Ya. Jadi kafir kembali ya. Makanya syukur yang bagus fasholli salat, tapi juga wanhar. Wanhar itu membantu orang melarat-melarat. Lah yang ketiga Bapak Ibu, ya, kafir itu orang yang tidak menjaga kebersamaan, tidak menjaga ukhuwah sesama kita itu kafir. Nabi hajinya kan sekali. Waktu di Padang Arafah, pidato terakhir Kanjeng Nabi di Arafah, Ibu Bapak, ayuhan nas isma'u, dengarkanlah nggih. Bala ya Rasulullah. La tarji'u ba'di kufaron, tegas. Setelah wafatku nanti kamu jangan kembali kafir lagi. Kafirun niku bisa kufar juga jamak, kafirun juga jamak Pak. Ternyata yang dimaksud kafir Kanjeng Nabi diterangnya la yadribu ba'dukum ritogak batin, kamu jangan suka memukul leher temannya. Itu istilah sing rukun, sing rasa ukhuwah, kebersamaan. Jadi orang tidak menjaga solidaritas sesama muslim. Dan memang susah, tidak mau dibantu, kita dianggap kafir, hati-hati. Lek kula telu tok ning mawon, lek sampai 173 itu tumpang tindih menurut saya Pak. Hampir sama. Tapi disertasi memang ada disertasi doktor anak Makassar ya. Ya, judulnya konsep kafir di dalam Al-Quran ternyata 173. Lek kula kakean Pak. Tiga simpel mawon lah. Kafir niku telu, siji memang tidak percaya Allah ya kafir, loro mengingkari nikmatnya Allah juga kafir, tidak menjaga ukhuwah, persaudaraan sesama muslim itu juga kafir.
niku mawon lek menurut kula. Alal kafirin, jadi orang-orang tidak percaya Quran, ya berarti ini kafir. Dan nanti di hari akhirat dia akan yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la haqqul yakin. Bahwa Quran itu hak, benar dan meyakinkan. Tingkatan paling tinggi hakul yakin. Ada ilmu, ada ainul yakin ya dengan mata kepala. Ada ilmu yakin, memang diilmoni. Yang paling tinggi adalah hakul yakin, urusan iman ini Bapak Ibu. Wah, la hakul yakin fasabbih bismi rabbikal azim, ayat terakhir. Maka Nabi Muhammad perintah perbanyaklah sabbih, ya maca subhanallah, bismika, bismi rabbika. Maka maca tasbih niku bisa subhanallah, berarti bisa dengan nama-nama Allah Asmaul Husna yang 99 niku Bapak Ibu. Rabbikal azim, wasabbih bismi rabbika, nama Allah kan 99. Dengan fasabbih niku dengan pengertian subhanallah, 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 monggo ya. Karena bismika ya, kita bertasbih kepada Allah itu juga bisa dengan membaca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Hafid, ya Nasir, ya Wakilu, ya Allah. Ya. Inilah ayat terakhir dari surat Al-Haqqah. Mudah-mudahan yang penting membuat kita semakin iman kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sing penting malih Bapak Ibu, moga-moga situasi masyarakat Indonesia masih seperti ini, untungnya panjenengan insyaallah wong Surabaya. Jadi 3 minggu yang lalu saya ulangi, WHO bersama majalah Tempo meneliti 25 kota besar di Surabaya niki sing paling stres nomor 1 ternyata Yogyakarta. Jadi berarti kesehatan mentalnya berarti terganggu, kurang bisa menjaga hati. Jadi 25 kota terbesar di Surabaya itu yang paling stres orang Yogyakarta. Nah, Surabaya nomor 25 Pak. Berarti orang Surabaya tidak, insya Allah bukan stres. Alhamdulillah stres ini munggah didik stres. Munggah didik bunuh diri kan gitu. Dan kalau sudah bunuh diri, saya harus ngulangi lagi, kasihan anak-anak kita diingatkan HP. Jadi bunuh diri di dunia ini sama Ibu Bapak yang paling banyak anak muda sekarang umur 15 sampai 28 tahun. Sama. Amerika sama Ibu. Cuma alhamdulillah Indonesia negara dari 200 negara yang paling baik bunuh dirinya 3 jam sekali. Tapi yang ngono podo, sing paling banyak bunuh diri sekarang bukan orang tua, Pak. Anak muda umur 15 sampai 28. Alzheimer itu loh. Alzheimer niku pikun plus. Plusnya sing bahaya. Lek pikun tok lek wong tua, Bu, Pak. Aku juga mangan lomba baru dahar lali. Sampeyan sapa? Lho, mbek bojone lali, Pak. Kula ni garwa panjenengan dikeloni bola-bali. Lho, itu pikun teneman wong tua. Lek plusnya ini bahaya, plus gampang muring-muring terus pengen bunuh apa? 5 jam. Jadi HP itu lah anak kita 5 jam enggak berhenti, itu Alzheimer, Bu. Setelah terlalu konsentrasi di HP, dunia maya, bareng HP ditutup, golek mangan aja sulit, stres. Ternyata dunia maya itu tidak seindah dunia kenyataan. Ini HP 5 jam berturut-turut, ini orang kena Alzheimer. Dan anak muda, kasihan diingatkan mereka, hitungannya diingatkan. Jadi yang paling banyak bunuh diri anak muda, kasihan. Tapi kembali kemari yang baru 3 minggu, kota besar yang paling stres ternyata
Jogja Pak. Nomor loro napa? Jakarta Pusat. Ya di Jakarta Pak. Ketiga Solo. Solo itu orangnya stres Pak. Karena mantan presidennya sampai sekarang diubek-ubek perkara ijazah palsu. Nomor 4 Jakarta Timur, Nyun Sewu. Nomor 5 Makassar. Surabaya 25. Jadi orang Surabaya itu ternyata kesehatan mentalnya lebih bagus. Satu, terutama dengan sing derek ngaji niki amin Allahumma amin. Loro orang Surabaya itu kan hidup dididik, lek ndak mungkin nggak setuju ya ngomong gitu loh. Orang Surabaya itu kan ekspresif Pak. Iya enggak kan ngaten. Wong ibu kula wong Klaten Pak. Mriko niku dididik men Nyun Sewu. Jadi dididik niku ndak, wong Surabaya kan langsung dikaplok, suwen. Orang Surabaya itu lah tidak cocok langsung dikatakan, tidak disimpan boten. Itu katanya salah satunya itu orang Yogyakarta kan. Ini faktor, tapi alhamdulillah hidup di Surabaya ternyata dari 25, dari 30 kita 30 kota besar di Indonesia, kita kota besar loh, nomor 25. Jadi hidup di Surabaya ini kok enak. Ya, alhamdulillah berarti kan pengajian ini sikap mental insyaallah amin Allahumma amin. Muga-muga panjenengan sing rawuh rumah tangganya barokah, sikap mentalnya sehat, anak-anaknya diingatkan bareng-bareng ibu bapak. Ya, muga-muga do HP-an ojo sampai 5 jam berturut-turut. Hati-hati niku. Ya. Monggo tiling nih. Ya, itu kena Alzheimer itu. Ya, pokoknya anak muda lulus S1 sulit cari pekerjaan. Itu sudah kudu bunuh diri mawon, hati-hati. Ya padahal Allah pasti memberi pekerjaan mudah-mudahan. Dan sewaktu-waktu kalau panjenengan meninggalkan dunia yang fana ini, Allah menakdir kita dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana wa auladi Allah, semua anak-anak kami Allah jadikanlah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil tuqa wa ahlil Quran. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balikna ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.